Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rodi, nomor induk mahasiswa 1906113, akan mempresentasikan hasil penelitian kami pada PLP 1 yang bertempat di SMAN 1 Batu Kliang Utara. Ada 6 subbab, ada 6 bab yang akan kami bahas. Yang pertama, ada visi, misi, dan SOTK sekolah. Yang kedua, ada kultur sekolah. Yang ketiga, ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang keempat, ada peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kelima, ada kegiatan seremonial formal. Dan yang keenam, ada praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Langsung saja ke visi, misi, dan SOTK sekolah. Yang pertama, visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah SMAN 1 Batu Kliang Utara. Visi, terwujudnya generasi berbudi luhur, cerdas, dan berbudaya berlandaskan iman dan takwa. Misi 1. Mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin dan teratur melalui pembiasaan. Kedua, membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti luhur, bertakwa, mandiri, dan memiliki perilaku sopan santun sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. 3. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu, berorientasi pada pencapaian kompetensi berstandar nasional. 4. Membentuk siswa kreatif, inovatif, dan cerdas yang mampu berkompetensi di era global. 5. Membentuk siswa agar memiliki sikap disiplin, jujur, baik, adil, demokratis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, implementasi dalam mewujudkan visi dan misi atau usahanya. Yang pertama, usaha yang dilakukan itu memaksimalkan semua fasilitas yang dimiliki. Yang kedua, menggunakan prinsip memprioritaskan apa yang paling penting. Yang ketiga, memanfaatkan peluang yang ada atau memaksimalkannya. Yang keempat, ada SOTK, struktur organisasi sekolah, dan deskripsinya nanti. Yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua ada wakasek kurikulum, ada wakasek sarana dan prasarana, wakasek humas, wakasek tata usaha, wali kelas, guru pembimbing atau BK, pustakawan sekolah, laboran, guru, laboran, dan guru, yang masing-masing mempunyai tugas dan tupoksinya. Satu belum saya sebut, guru BP atau BK. Selanjutnya ada implementasi dalam mewujudkan SOTK atau usaha dalam mewujudkan SOTK. Pertama, menempatkan guru atau pegawai sekolah sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang kedua, melakukan pelatihan terhadap guru dan pegawai. Yang ketiga, penempatan berjenjang atau step by step. Yang keempat, bekerja sama atau kerja tim. Selanjutnya kita ke bab 2. Ada kultur sekolah. Yang pertama, kegiatan 5S. Di SMAN 1 Batu Kliang Utara diterapkan kegiatan 5S yang sudah bisa kita amati dan kita telaah sejak pertama kali
memasuki lingkungan sekolah dan sudah terlaksana dengan sangat baik. Yang kedua, prestasi akademik. Prestasi akademik yang telah digapai oleh pihak sekolah diantaranya alat peraga Sepolo Lombok di Unram juara 2 debat bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Strategi yang dilakukan oleh sekolah dalam mencapai prestasi itu yaitu kerja part-time, kerja sesuai tupoksi masing-masing, dan saling bahu-membahu di antara warga sekolah. Selain itu, untuk meningkatkan prestasi akademik siswa, pihak sekolah juga melakukan pendekatan, memberikan motivasi, dan memberikan penghargaan kepada siswa dan siswinya yang berprestasi. Yang ketiga, prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik yang telah didapat oleh SMA 1 Batu Kelang Utara yaitu hak cipta dan baca puisi juara 2 tingkat kabupaten, siaran radio RRI se-NTB, masuk finalis 10 terbaik penyiar radio, dan yang ketiga lomba sekolah sehat atau LSS tingkat kabupaten. Cara yang dipakai atau strategi yang dilakukan sekolah untuk mencapai prestasi non-akademik adalah sekolah membangun kepercayaan diri siswanya, berikan kesempatan penuh kepada siswa yang benar-benar ingin berdedikasi, membangun motivasi dan membimbing siswa secara tulus dan ikhlas. Peraturan penggunaan seragam sekolah. Peraturan penggunaan seragam sekolah sama seperti sekolah pada umumnya dan tidak melenceng dari peraturan Kemendikbud, yaitu pada hari Senin dan Selasa menggunakan putih abu, Rabu Kamis memakai pramuka, Jumat dan Sabtu memakai baju imtak atau baju khas. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran. Untuk pemanfaatan teknologi informasi sendiri sudah dilakukan dengan sangat baik. Dibuktikannya dengan berjalan baiknya program daring. Hubungan sekolah dengan orang tua dan komite sekolah. Hubungan sekolah dengan orang tua dan komite sekolah sudah sangat baik, dibuktikan dengan adanya rapat terlebih dahulu di dalam memutuskan segala hal, baik itu yang terkait dengan pembayaran dan adanya kerjasama antara warga sekolah, pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua wali di dalam menjalankan roda pendidikan atau di dalam mengawasi jalannya pendidikan. Yang keempat, pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa hanya pelanggaran yang bersifat kecil atau ringan. Di antaranya masih adanya siswa yang membawa handphone saat jam pelajaran, masih banyaknya siswa yang dapat datang terlambat, masih adanya siswa yang bolos sekolah atau jam pelajaran, walaupun jumlahnya sangat minim. Adanya siswa yang berpakaian seragam tidak lengkap, khususnya untuk seragam putih abu. Solusi yang diterapkan oleh pihak sekolah terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswinya adalah dengan cara memberikan motivasi belajar kepada siswa, memberikan sanksi tegas kepada siswa yang bawa handphone, memberikan sanksi kepada siswa yang terlambat. Yang pertama, untuk siswa yang terlambat hanya ditegur atau cukup memungut sampah dan mengaji di lapangan. Kalau terlalu sering nanti akan ada tambahan hukuman seperti push up.
Dan untuk siswa yang membawa handphone, ada tahap peringatan, tahap surat, dan sampai handphonenya nanti disita oleh pihak sekolah. Yang untuk siswa yang bolos ini agak langsung ke tahap kedua, langsung diberikan surat dan sampai pemecatan oleh sekolah. Untuk siswa-siswi yang berpakaian tidak rapi, mungkin akan diberikan teguran untuk pertama kali, dan kalau masih saja tidak mau diindahkan, nanti sekolah akan memberikan teguran berbentuk tertulis dan bahkan berjemur siswa, dan pada akhirnya masih tidak diindahkan juga. Nanti pada akhirnya bajunya akan digunting atau dirobek oleh pihak sekolah atau dalam hal ini Wakasek Humas. Permasalahan non-akademik yang dihadapi oleh siswa. Permasalahan non-akademik yang dihadapi oleh siswa adalah yang pertama itu adanya siswa yang tidak membayar SPP, baik disebabkan oleh tidak adanya uang maupun oleh kurangnya kesadaran siswa. Dan yang kedua, masih banyaknya siswa yang melanggar peraturan sekolah seperti yang telah tertera di atas, dan cara mengatasinya sudah tertera di atas. Untuk pembayaran SPP, pihak sekolah memberikan kesadaran kepada siswa-siswinya bahwa SIDE sekolah mempunyai hak dan kewajiban. Kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kita akan ke kegiatan kokurikuler. Di lingkungan SMA 1 Batu Gelang Utara sudah ada kegiatan kokurikuler. Tapi kegiatan kokurikuler berbasis pengayaan atau sering dan yang hanya dilakukan pada saat mendekati UTS, UAS, ujian sekolah, dan ujian nasional. Untuk jadwalnya sendiri masih belum terjadwal dan hanya memakai jadwal yang kembali kepada kesepakatan guru dan siswa. Terkait dengan pembina kokurikuler secara terstruktur dan terjadwal belum ada. Untuk pembina kokurikuler sendiri masih belum memiliki pembina tetap dan hanya memakai guru mata pelajaran. Untuk kegiatan ekstrakurikuler sudah berjalan dengan sangat baik, jadwalnya sudah terstruktur dengan rapi, pembina yang sudah ditentukan, pembinaan yang sudah berjalan dengan sangat baik, dan semua siswa sudah berpartisipasi dan mengikutinya. Dan setiap siswa wajib mengikuti paling tidak satu ekstrakurikuler selain ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Saya akan sebutkan sebagai contohnya satu jadwal aja seperti pramuka Munawar Mahmud, pembina Munawar Mahmud SPD dilakukan rutin setiap hari Jumat, dan ini sifatnya wajib bagi semua siswa. Dan semua ekskul yang ada di SMA 1 Batu Gelang Utara itu berjalan dengan sangat baik saat sebelum pandemi, tetapi karena adanya masa pandemi, ada beberapa ekskul yang bukan kita katakan dimatikan, tetapi agak redup perjalanannya dikarenakan adanya kekangan dari pihak pemerintah. Peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah yang satu, pertama masuk sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Masuknya di sini jam 7.10 sampai 14.30. Di mana dimulai nanti ada 15 menit program mengaji dan mungkin 15 menit membaca di dalam kelas untuk jam-jam pertama. Baru dilanjutkan dengan KBM. Yang kedua, wajib mengikuti kegiatan imtak setiap hari Jumat. Yang ketiga, menggunakan seragam sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keempat, mengikuti setiap hari Senin, mengikuti apel bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional lainnya. Yang kelima,
mengikuti pembiasaan membaca Al-Quran selama 15 menit setiap hari. Pembiasaan 5S, melaksanakan 7K, menjaga dan menggunakan fasilitas sekolah dengan baik, menjaga nama baik sekolah, hanya membawa barang yang berkaitan dengan KBM, wajib mengikuti ekstrakurikuler, wajib mengikuti 1 ekstrakurikuler selain ekskul pramuka yang sudah diwajibkan. Jadinya ada 2 ekskul yang harus diikuti siswa. Siswa-siswi pulang tepat waktu kecuali dalam keadaan insidental dengan izin wali kelas, guru BP atau BK atau Wakasek Humas. Implementasi peraturan dan tata tertib atau usaha di dalam menegakkan peraturan dan tata tertibnya. Di dalam mengimplementasikan peraturan dan tata tertibnya, SMA N1 menerapkan suatu SMA N1 Batu Kelang Utara menerapkan suatu strategi seperti memberikan sanksi bagi siswa yang hanya memiliki kesalahan yang ringan. Seperti siswa yang terlambat diberikan sanksi berupa mengangkat sampah. Kalau terlambatnya berulang kali ya ada sanksi lebih berat. Untuk yang membolos sanksinya lebih berat lagi. Intinya di sini diberikan sanksi tegas kepada semua siswa atau siswi yang melanggar peraturan dan tata tertib ya, peraturan dan tata tertib sekolah. Yang selanjutnya ada kegiatan seremonial formal. Yang pertama, jenis kegiatan seremonial formal yang dilakukan: 1. Apel bendera setiap hari Senin, 2. Imtak pada hari Jumat, dan 3. Upacara hari-hari besar nasional. Deskripsi kegiatannya seperti ini. Apel bendera setiap hari Senin ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang mencangkup nilai-nilai penanaman sikap disiplin, kerjasama, rasa percaya diri, dan tanggung jawab. Kedua, ada imtak setiap hari Jumat. Seperti yang kita tahu, imtak setiap hari Jumat itu selalu ada di sekolah, sama seperti apel bendera, selalu ada di sekolah, dimanapun Anda sekolah, dimanapun kita sekolah maksudnya. Tetapi yang membedakannya, imtak hanya berlaku di sekolah-sekolah berbasis Muslim. Imtak sendiri bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta akan Allah SWT, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah pada setiap pribadi peserta didik. Selain itu, imtak juga bertujuan untuk melatih peserta didik agar mampu memimpin teman-temannya, saling menasehati dan memperingati. Upacara hari-hari besar nasional bertujuan untuk memperingati jerih payah para pahlawan bangsa kita dalam memperjuangkan kemerdekaan, membangun etos kerja, menumbuhkan sikap disiplin, rasa toleran, kebangsaan, kenasionalisan, dan persatuan dan kesatuan di kalangan bangsa dan negara Indonesia. Ada praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif jenisnya pidato saat imtak di depan warga sekolah. Yang kedua, membaca 15 menit sebelum belajar. Yang ketiga, mengaji 15 menit sebelum masuk ke kelas, langsung dirangkai dengan doa. Yang keempat, membersihkan halaman ke sekolah. Dan yang kelima, mengecek suhu badan semua warga sekolah sebelum memasuki lingkungan sekolah. Adapun deskripsi kegiatannya seperti ini. Pidato saat imtak di depan warga sekolah bertujuan untuk melatih mental siswa agar mampu berbicara di depan orang banyak, mampu saling mengingatkan,
dan menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya kepada khalayak ramai, menjadi pengingat bagi siswa bahwa dirinya belum tentu lebih baik dari orang lain. Yang kedua, membaca 15 menit sebelum belajar memulai pelajaran bertujuan berdampak sangat baik bagi pemahaman dan pengetahuan siswa pada umumnya, karena dapat menambah wawasan peserta didik, melatih peserta didik untuk memahami materi sebelum belajar, dan bahkan akan mampu melatih peserta didik untuk mengetahui ilmu di luar mata pelajaran. Yang kelima, mengaji 15 menit sebelum masuk kelas yang langsung dirangkai dengan doa. Bertujuan agar siswa lebih bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada siswa, serta nantinya akan melatih siswa agar lebih bisa atau lancar di dalam membaca kitab suci, khususnya Al-Quran bagi yang beragama Islam. Dan yang keempat, membersihkan halaman sekolah. Siswa-siswi SMA 1 Batu Klang Utara dibiasakan untuk membersihkan terlebih dahulu lingkungan dan kelasnya masing-masing sebelum jam pelajaran dimulai. Hal ini agar siswa-siswinya lebih nyaman dalam belajar, agar pelajaran cepat masuk. Kelima, mengecek suhu badan sebelum warga sekolah memasuki lingkungan sekolah. Hal ini sebagai realitas atau realisasi untuk pencegahan penyebaran COVID-19 yang sedang mewabah di negara kita tercinta, yakni Indonesia. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.